Trowulan merupakan sebuah kecamatan kecil di kota Mojokerto, Jawa Timur. Kecamatan kecil yang terdiri dari beberapa desa, dan salah satunya adalah Desa Trowulan yang menjadi pusat perhatian banyak orang, baik penduduk lokal maupun mancanegara. Pada masa Majapahit, Trowulan adalah Wilwatikta atau yang terkenal sebagai ibu kotanya Kerajaan Majapahit. Dari sinilah sebuah peradaban besar pernah terjadi dan menjadi pusat perhatian karena kasana budaya, sastra, struktur pemerintahan, militer, teknologi yang sudah begitu maju di abad ke-15 dan menjadi bagian penting dari pendirian Republik Indonesia saat ini. Trowulan menjadi begitu terkenal dari dahulu hingga sekarang karena adanya peninggalan kerajaan terbesar di Indonesia, yakni Majapahit. Sebuah kerajaan yang mampu menentukan Nusantara di bawah panji-panji kerajaan. Kurang lebih 700 tahun lamanya, kota ini menjadi pusat peradaban. Banyaknya situs, candi, dan artefak yang menjadi peninggalan dari sebuah kerajaan Majapahit menjadikan Trowulan ramai dikunjungi banyak wisatawan baik lokal maupun dari luar negeri. Majapahit merupakan entitas penting bagi bangsa Indonesia dan sudah sepantasnya kita sebagai bagian dari bangsa yang besar ini menjadi begitu sangat bangga karena memiliki sejarah yang besar. Negara menjadi besar karena memiliki sejarah yang besar. Siang itu saya menelusuri jalan di Trowulan. Saya melihat banyaknya peninggalan di Majapahit yang masih dilestarikan hingga saat ini. Seperti gapura ringin lawang khas Majapahit yang masih berdiri kokoh di setiap bangunan-bangunan yang ada di Trowulan. Penduduk Trowulan yang ramah dan selalu membuka diri kepada siapapun yang ditemuinya membuat Trowulan menjadi begitu indah untuk selalu dikunjungi kapanpun. Kehidupan sosial masyarakat desa Trowulan yang menggambarkan suasana harmonis, tidak ada perbedaan yang mencolok dalam tingkatan status sosial. Hal ini menunjukkan bahwa suasana kehidupan masyarakat Trowulan penuh sifat kekeluargaan. Belakangan ini penggalian arkeologi telah menemukan beberapa peninggalan aktivitas industri, perdagangan, dan keagamaan, serta kawasan pemukiman dan sistem pasokan air bersih. Semua ini merupakan bukti bahwa daerah ini merupakan kawasan permukiman padat pada abad ke-14 dan ke-15. Pemukiman peninggalan ini kebanyakan itu ada di area Trowulan. Berpusat di Kecamatan Trowulan. Yang lain-lainnya itu cuma ya ada, cuman ya nggak seperti ada di komplek situ ya, di Trowulan. Trowulan sendiri itu banyak sekali, bahkan di rumah-rumah penduduk ada, itu misalnya kalau di pembebasan tanah digali ada semua, ada semua. Kalau dilihat pemukiman berkas Keraton Majapahit itu yang di museum, di sebelah selatannya itu kan ada bekas pemukiman juga yang ditutup atap kubah itu, ya, itu kan kayaknya itu bekas pemukiman juga karena di situ ditemukan banyak sekali seperti lantainya, alat-alat dapur itu kan di situ ada. Itu mengarahnya sampai ke Candi Sumurupas. Di Sumurupas itu lebih unik lagi, bangunannya ada di bawah tanah, semacam kayak lorong rahasia. Ada tempat meditasinya, Candi Gedaton itu tempat musyawarah paseban, musyawarah prajurit kalau mau misalnya menyusun strategi mau perang. Tempat pertama yang saya kunjungi saat berada di Trowulan adalah Candi Tikus, sebuah pertitaan atau kolam pemandian ritual para bangsawan Majapahit. Kolam ini mungkin menjadi temuan arkeologi paling menarik di Trowulan. Disebut Candi Tikus karena saat pertama kali ditemukan, situs ini menjadi sarang tikus. Kompleks pemandian yang terbuat dari bata merah ini berbentuk cekungan wadah berbentuk bujur sangkar. Struktur utama yang menonjol dari dinding selatan diperkirakan mengambil bentuk gunung legendaris Mahameru. Ada cerita menarik dari situs ini yang hingga kini masih dipercayai oleh penduduk setempat, bahwa sebelum musim tanam padi, maka semua masyarakat akan berbondong-bondong mendatangi situs ini untuk sekedar mengambil air dan keberkahan di dalamnya.
Terlepas dari mitos atau klinik, setidaknya penduduk setempat hingga saat ini tetap melakukan ritual itu. Mas, untuk mensucikan diri. Sumber apa ya? Untuk mensucikan diri. Jadi itu ada sumber amerta, sumber segala kehidupan. Jadi kehidupan itu diwujudkan dalam pancuran air yang mengalir lewat celat suara tadi Mas, yang mengalir. Jadi kehidupan itu mengalir terus. Di situ ada 2 bilik kolam, perempuan sama laki-laki, untuk mensucikan diri. Puncaknya yaitu Mahameru. Jadi ke situ. Karena kenapa? Umat Hindu mempercayai bahwa Mahameru tempat pesunan para dewa. Jadi air yang mengalir dari Gunung Mahameru, nah itu tadi itu. Ya, pokoknya identik bangunan Hindu pasti menyerupai Mahameru. Semakin ke atas semakin. Iya. Iya, Jawa Timur itu masih orang Tuban, Lamongan, Kediri pasti ke masih situ percaya iya. Kalau mau misalnya menanam padi, musim menanam padi, awal-awal dia itu ke sini sebelum menanam. Kita di situ. Kalau panenan Mas ke sini lagi. Jadi dikasih air sama potongan bata yang sudah berceceran itu Mas, keliling situ kan ada bata-bata yang kuno yang tidak sudah terbaca lagi itu. Dikasih itu, nanti dibawa pulang, ditaruhlah di aliran sawahnya. Airnya sama batunya. Air dari sini. Dari sini. Cuma buat syarat aja. Candi Brahu. Candi Brahu merupakan sebuah peninggalan Hindu yang sudah ada sebelum berdirinya kerajaan Majapahit. Candi ini dahulunya dikenal sebagai tempat pembakaran mayat atau kremasi. Sekarang Candi Brahu menjadi sebuah situs yang dilestarikan karena sudah tidak difungsikan lagi sebagai tempat pembakaran mayat. Brahu itu Buddha. Candi Brahu Di pemakaman, pembakaran mayat. Cuma dibangunkan oleh orang Hindu. Jadi bangunannya sebenarnya itu Buddha sebelum Majapahit dimanfaatkan oleh orang. Sebelum Majapahit itu udah ada. Udah ada. Oh itu Candi Brahu itu. Candi Brahu. Bahan batanya udah. Tapi batanya sama kan? Beda Mas. Bahannya itu beda ya? lebih jelek lagi. Semacam kayak apa ya? Proses pembakarannya itu kayak terbatas. Jadi kayaknya asal-asalan gitu. Beda dengan Majapahit. Kalau Majapahit itu bisa batanya itu halus, terus proses pembakarannya lebih matang lagi. Kolam Segaran merupakan sebuah kolam terbesar yang pernah ada di Majapahit. Nama Segaran berasal dari bahasa Jawa, segara yang berarti laut atau kolam. Mungkin masyarakat setempat mengibaratkan kolam besar ini sebagai miniatur laut. Zaman Majapahit, kolam ini di samping sebagai waduk untuk membendung limpahan air juga berfungsi sebagai tempat rekreasi raja beserta pembesar kerajaan. Bahkan dikenal di masyarakat sekitar kolam ini berfungsi sebagai tempat jamuan para duta dan tamu kerajaan Majapahit yang singgah. Konon, tatkala hidangan jamuan makan itu sudah selesai disajikan, maka semua alasnya langsung dibuang ke dalam kolam untuk menunjukkan bahwa Majapahit adalah sebuah kerajaan yang besar, kaya dan makmur. Awalnya kan kerajaan Majapahit itu kan ceritanya itu kan setelah selesai makan kan setiap tamu itu kan dijamu semuanya jamu, terus akhirnya dari mancanegara dari beberapa gitu lah, terus dijamu di situ, habis jamu piring apa semuanya itu terus dibuang langsung. Tapi dibuang tapi bawahnya ada jalan. Iya, habis tamunya sudah pulang terus diangkat kembali. Terus setelah itu ya terus menerus seperti itu. Maksudnya apa gitu? Kalau zaman Majapahit itu kan kerajaan Majapahit kan terkenal kaya raya situ. Iya. Ceritanya. Makanya setelah selesai perlengkapan itu langsung dibuang. Nanti kesannya kan oh memang jaya itu kerajaan Majapahit. Padahal harus diambil lagi gitu. Iya, diambil lagi. Ringin Lawang merupakan situs peninggalan Majapahit yang berbentuk gapura atau dikenal Candi Bentar atau dalam konsep Hindu memiliki makna simbolis. Candi Bentar atau Ringin Lawang diperkirakan menjadi salah satu pintu perbatasan menuju pusat kota Majapahit. Bentuknya yang tinggi langsung mencerminkan khas arsitektur Majapahit. Cuma gapura
modelnya kayak Bajang Ratu cuma terbelah menjadi dua, sedangkan tidak dihiasi dengan motif-motif berdewa-dewa ada. Masuk ke ke kerajaan ya, pintu ke gerbang kerajaan. Kota Keraton Majapahit sendiri itu dalam radius 11 kilo kali 9 kilo. Ya. Gede. Sedangkan Gapura Wring Lawang itu ada di dalamnya. Di dalam radius 11 kilo kali 9 kilo. Itu ya. Jadi kita tidak bisa memastikan kalau itu pintu masuk ke gerbang kerajaan Majapahit. Candi Bajang Ratu merupakan bangunan yang menyerupai Candi Bentar namun disatukan dalam sebuah atap disebut Padu Raksa. Bangunan berbentuk Padu Raksa memiliki makna bahwa apabila seorang akan memasuki tempat suci, diharapkan telah menyatukan seluruh pikirannya hanya pada hal yang terkait dengan kebaikan. Di atas Padu Raksa biasanya terdapat relief kala dalam bentuk mata melotot dan gigi bertaring dengan mulut terbuka yang siap menerkam roh-roh jahat yang akan memasuki tempat suci. Atap tunggal. Jadi Gapura Bajang Ratu ini biasanya pintu yang kedua lebih bagus lagi, lebih istimewa lagi. Makanya banyak sekali dihiasi motif relief-relief. Seperti kayak binatang-binatang kayangan itu banyak sekali dihiasi. Itu biasanya pintu yang kedua kalau Padu Raksa itu. Yang ketiga, ini yang lebih istimewa lagi, dinamakan Kori Agung atau sebagai tempat suci. Itu di mana, Pak? Ya itu sampai sekarang itu kita belum ada, menemukan. Bajang Ratu, padahal Bajang Ratu itu pertama kali disebut itu oleh orang Belanda pada tahun 1915. Dikasih nama Bajang Ratu. Menurut kitab Negara Kertagama dan para raton itu bahwa Jayanegara kembali atau meninggal ke dunia Wisnu itu tahun 1328. Dan didharmakan di Antaulan atau Traulan. Dan perkiraannya itu ketika dengan Jayanegara tadi itu sebagai pintu masuknya ke tempat pendarmaan Jayanegara tadi. Hari berada di Trowulan tidaklah cukup untuk mengetahui betapa besarnya peninggalan Majapahit. Saya pun memutuskan untuk menyudahi langkah ini untuk lebih jauh lagi menjelajahi Trowulan dengan berbagai peninggalan-peninggalan situs yang ada di sini. Sejarah bangsa yang begitu besar perjalanannya dan begitu besar pengaruhnya buat bangsa ini sudah sepatutnya kita jaga dan lestarikan dengan menjunjung nilai-nilai kebudayaan tinggi. Dan jangan pernah melupakan sejarah.